Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang anak TK yang sedang murung. Ketika gurunya hendak mengambil tisu, ia pun diculik oleh sejenis monster rusa. Kepolisian di sini garcep, dan langsung mengejar sang penculik tanpa dimintai bikin laporan ataupun dimintai uang. Sang penculik pun dikepung di sebuah gedung, bertepatan dengan datangnya Kak Ijo dan Peggy yang sedang patroli. Meminta izin pada sang komandan polisi, mereka pun berubah menjadi ranger dan mengejar monster berjas tersebut hingga ke atap gedung. Namun di luar dugaan, monster itu tidak dapat bertarung sehingga ia pun dengan mudah dikalahkan. Setelah dikalahkan, monster itu berubah menjadi seorang bapak yang ternyata adalah ayahnya sang bocah. Sang guru pun bercerita kalau ayahnya seorang sales mobil yang baru saja diberhentikan secara tidak hormat karena mengikuti organisasi tidak jelas. Saat dirawat ia mengigau kalau ia disantet oleh sejenis monster berkepala bulan. Ia dipengaruhi untuk masuk ormas penjaga rendang. Tak lama sang monster pun muncul dari luar jendela. Ia meminta agar anggotanya dikembalikan. Kemudian ia mengubah sang bapak itu lagi menjadi monster dan kali ini dia bertarung dengan Kak Ijo. Monster bulan yang berusaha kabur pun dikejar oleh Kak Ijo. Dan sampailah mereka ke sebuah lahan kosong. Pertempuran pun dilakukan namun monster bulan itu terlihat unggul dan mampu mengayam-ayami Kak Ijo. Sementara Peggy yang juga mengejar. Melihat beberapa tentara Eagle yang telah terkalahkan. Salah seorang yang sekarat mengatakan kalau mereka dipaksa ikut latihan ormas pemburu rendang oleh monster bulan. Melihat bendera ormas, Peggy yakin kalau sang monster ingin merekrut manusia tak berdosa untuk bergabung. Namun saat mencari sang monster, Peggy malah ditangkap oleh dua polisi dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan SIM-nya sudah tak aktif. Ia pun mendapat kurungan, dan mengetahui kalau itu adalah ulahnya si monster bulan yang menyamar. Sementara di markas Go Ranger, Kak Ijo yang terluka sedang diobati oleh rekan-rekan timnya tanpa tahu keberadaan Peggy. Maka Jenderal Sigit pun mengutus Go Ranger untuk mencari Peggy sebelum ia diikutkan oleh monster bulan ke dalam ormas. Sementara Peggy dibawa ke suatu tempat dan melihat pelatihan ormas yang tergolong sangat berat jika tugasnya hanya makan di hajatan dan menjaga parkir Alfamart saja. Kemudian ia melihat bapak si anak tadi yang mencoba melawan namun malah dihajar oleh pasukan soldar. Peggy pun ikut mengantri untuk tes kesehatan. Namun diam-diam ia telah menyiapkan peniti dan membuka borgolnya. Ia pun berubah menjadi Ranger Pink dan menghajar setiap soldar di sana. Ketika melihat anak sang bapak tadi disandra, ia langsung ciut dan malah menjadi sandra lagi. Karena monster bulan sedikit lengah, ia pun kembali melawan dan menyelamatkan sang anak. Sementara si monster bulan yang mencoba kabur, dikejar oleh Kak Ijo yang baru datang. Pertarungan singkat terjadi namun monster memilih kabur. Kesempatan ini digunakan Kak Ijo dan Peggy untuk membebaskan manusia dari organisasi penyusah rakyat tersebut. Sementara dari udara, 3 ranger lain bersiap untuk menyelamatkan sang anak. Begitu sang anak terselamatkan, anak itu dibawa kabur lagi. Monster bulan tak tinggal diam dan kembali melakukan perlawanan. Kemudian terjadilah pertempuran 5 ranger melawan pasukan Black Army. Pertempuran cukup epik. 5 ranger dengan mudahnya mengalahkan pasukan soldar dengan serangan tak berarti. Melihat si monster bulan kabur, mereka yakin kalau monster itu takut melawan 5 orang. Alhasil mereka pun mengeluarkan jurus futsal andalan namun tak mengalahkan monster bulan. Menggunakan panah si ranger biru, monster itu pun musnah selamanya. Dan ayah sang anak kembali pada keluarganya. Esok harinya Sin berpindah ke seorang bule yang berlari karena dikejar pasukan soldar. Sampai akhirnya 3 Go Ranger datang untuk memberantas soldar. Namun sang bapak bule bernama Scott ini malah kabur tampak sedang mencari sesuatu. Sebagian soldar yang dipimpin Poison Fang ini mencari keberadaan Scott. Saat Poison Fang menemukan Scott, Ranger biru datang memanah ular miliknya. Sehingga Poison Fang pun kabur. Sementara Scott juga ikutan kabur tanpa jejak. Peggy dan Daita diutus untuk memata-matai gerakannya. Tampak ia tak mencurigakan, namun soldar mengincarnya. Scott mampir ke jeruk purut dan tampak berdoa di salah satu makam yang ternyata adalah makam istrinya. Terlihat ia memandang foto keluarga kecilnya dan pergi. Saat ia ditelepon wartel, Black Rose Army lagi-lagi datang untuk menangkapnya. Tidak diketahui apa urusan Black Rose Army dengan si Scott ini. Namun Peggy dan Daita segera sigap bertempur dengan mode rangernya. Namun seperti biasa saat pertempuran Scott malah kabur. Peggy dan Daita pun mundur sementara dan rapat dengan Kapolri untuk mengungkap motif si Scott datang ke Jepang. Ternyata ia adalah ilmuwan tentang ular yang bertugas di Eropa. Ia menikah dengan orang Jepang dan memiliki seorang anak bernama Ami. Namun karena ada disertasi yang harus ia selesaikan,
Jadi ia kembali ke Eropa dan meninggalkan keluarganya selama 15 tahun. Namun belum diketahui tujuan Black Rose Army dalam menculiknya. Untuk itu kali ini Jenderal Sigit memerintahkan Kaijo, Peggy dan Kenji untuk mencari keberadaannya sebelum ia ditangkap oleh Black Rose Army. Kemudian ia memasuki sebuah toko butik murah. Di sana seorang pegawai bernama Ami mencoba melukai pelanggan. Scott yang baru masuk langsung disamperin oleh Ami dan berteriak kalau ia adalah anaknya. Namun siapa sangka itu hanya jebakan. Ami mengeluarkan ular berbisa yang menggigit Scott hingga ia pingsan. Dan perempuan ini ternyata adalah Poison Fang yang menyamar. Tak lama 3 Go-Ranger datang dan melihat Scott terbujur kaku. Melihat kegaduhan di tokonya, Ami yang asli juga muncul dan kaget melihat seorang bule pingsan. Singkat cerita, Scott dibawa ke rumah sakit. Namun berdasarkan info sang dokter kalau Scott terkena racun Super Cobra dan akan sulit untuk diselamatkan. Hanya ada satu penawar racun kobra yang berada di kantor pusat pengawas obat dan makanan di Jakarta. Karena jaraknya cukup jauh, Kaijo meminta Akira dan Daita menuju BPOM untuk mencari penawarnya dengan pesawat Go-Ranger. Namun sesampainya mereka di sana, mereka melihat seorang pegawai BPOM telah sekarat. Sebelum ia wafat, ia mengatakan kalau salah satu penawar racun ular telah dicuri. Melihat sesosok mobil jeep melintas, Daita dan Akira langsung mengejar mobil jeep itu. Karena hanya ada Zolder di mobil jeep, mereka dengan mudah mengambil penawar dan memabawanya pulang. Sementara itu, Ami yang bersama Peggy pun bercerita. Ami mengaku kalau ia sudah tak punya ayah. Ayahnya pergi meninggalkannya dan hidup bersama sang ibu. Namun ibunya meninggal saat ia masih kecil. Peggy kembali meyakinkan kalau Scott adalah ayahnya yang baru kembali dari penelitiannya. Alasan ia meninggalkan Ami karena mengurus disertasi agar mendapatkan ijazah asli dari UGM. Bahkan Peggy tahu di mana ibunya dimakamkan sehingga hal ini membuat Ami goyah. Sekali lagi Peggy meminta agar mencoba memanggilnya ayah agar kesadarannya tetap terjaga sebelum penawar racunnya datang. Akhirnya Ami luluh dan memanggil Scott ayah. Panggilan kecil itu membuat Scott sedikit tersadar atas kerinduan dengan anaknya. Tak lama seorang dokter datang dan hendak menyuntikkan penawar racun. Namun segera dihentikan oleh Kaijo karena tahu kalau ia adalah Zolder yang menyamar. Poison Mask pun muncul dan kekacauan pun terjadi setelah ia menculik Ami. Daita dan Akira yang baru sampai langsung memberikan penawar racun pada dokter dan segera mengejar rekannya yang memburu Poison Fang. 5 Ranger pun berkumpul dan bersiap menghentikan Poison Fang. Mereka pun bertempur dengan sepenuh hati. Sampai akhirnya para Zolder pun dikalahkan. Namun Poison Mask dengan liciknya malah pergi dan menyandra Ami. Ia memerintahkan Go-Ranger untuk mundur atau Ami akan dihabisi oleh ular-ular yang sudah melingkar di tubuhnya. Namun Go-Ranger dapat momen dan melempar para ular sehingga Ami pun terbebas. Mereka segera membebaskan Ami dan melakukan serangan futsal terakhirnya. Poison kalah dan hancur terkena serangan Go-Ranger. Sementara Ami telah kembali bersama Scott ayahnya. Kemudian esok harinya Akira dan Daita mendapat tugas untuk mengawal staf Sus Eagle dalam membawa benda keramat. Di mana hal ini diperhatikan oleh kelompok Black Army. Dipimpin oleh Witch Mask, mereka pun mencegat Go-Ranger dan pasukan Eagle yang sedang membawa muatan. Dikira akan diminta pungutan liar, mereka pun berubah dan berantem Bak Takia Genji dengan Black Army. Namun jurus dari Witch Mask sungguh unik hingga dapat berubah menjadi bola besi. Kemudian ia langsung menuju truk yang dikawal di mana di sana tersimpan senjata pembeku. Sekali tembak pasukan Eagle pun membeku. Kemudian ia pun pergi membawa benda tersebut. Daita dan Akira mencoba menyusul melalui jejak yang mereka tinggalkan. Sampailah mereka di sebuah candi di mana Daita akan mencarinya sendirian. Namun di tangga candi ia melihat sate padang dan tanpa basa-basi langsung menyantap sate itu dengan rakusnya. Namun siapa sangka itu hanyalah trik dari Witch Mask sehingga Daita pun langsung tak bergerak dibuatnya. Daita pun dibawa untuk dimintai keterangan. Namun itu hanyalah akal-akalannya di mana ia pun bangkit dan melawan. Serta memberi sinyal pada Akira kalau ia tengah mengetahui persembunyian Witch Mask yang artinya senjata es ada di tempat itu. Saat Akira sampai di tempat yang dimaksud, Witch Mask menembakkan senjata pada pesawat yang dikendalikan Akira sehingga ia terpaksa mundur. Sementara Daita pun dilempar. Di markas Go-Ranger, Akira menunjukkan lokasi tempat Daita disekap bersama mesin milik Eagle. Kaijo memiliki ide untuk menyusup ke markas Witch Mask. Sementara Witch Mask sendiri terus berulah dengan menghadang tiap organisasi Eagle yang melintas. Singkat cerita, Kaijo melihat Witch Mask. Namun daripada bertarung, ia mencoba menyusup di bawah mobil yang dikendarai Witch Mask. Singkat cerita,
Witchmas pun masuk ke pangkalannya yang super dijaga ketat. Kaijo dengan wujud ranger juga berhasil menyusup dan masuk pangkalannya. Kaijo pun langsung bergegas menuju atas gedung dan melumpuhkan beberapa penjaga, serta mengambil salah satu seragam Zoldar untuk menyamar jauh lebih dalam. Kemudian Kaijo pun menemukan Daita dan menyelamatkannya. Namun kondisinya dalam batu pilek karena dinginnya udara penjara. Ia juga mengambil salah satu jubah Witch Mask agar tidak kedinginan. Saat hendak melarikan diri, ia pun bersin sehingga Witch Mask mengetahui keberadaannya kemudian mendatanginya. Keberadaannya dua ranger ini pun terbongkar sebagai orang asing. Meski begitu, Daita dan Kaijo masih tetap bisa kabur walaupun Daita dalam kondisi yang memalukan. Tak lama mereka pun terkepung. Ancaman senjata es oleh Witch Mask membuat mereka tersudut. Namun Kaijo memanggil 3 ranger lain untuk misi penyelamatan. Tak lama 3 ranger itu pun datang, dan Witch Mask memerintahkan Zoldar untuk menembaki pesawat mereka. Tentu tembakan kali ini tidak berpengaruh karena Akira sudah bisa menghindar dan mengendarai pesawat dengan lihai. Kemudian 3 ranger turun untuk membebaskan Daita dan Kaijo. Sehingga 5 ranger pun berkumpul dan bersiap untuk bertempur serta berhasil mengambil senjata es itu kembali. Dengan begitu para ranger pun bisa bertempur tanpa rasa was-was. Terlihat Witch Mask tidak segarang sihirnya, sehingga dia dapat dikalahkan dengan mudah menggunakan jurus futsal maut. Keadaan pun kembali normal, senjata es milik organisasi Eagle pun dikembalikan. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.